248. Tidak sama lagi. Yasmin baru saja selesai sholat maghrib. Saat ini mereka berkumpul di ruang keluarga bersama Umi Arfah dan Elvira. Sedangkan para suami masih berada di masjid. Seperti biasa mereka akan pulang setelah sholat Isya nanti. Nak, Umi bisa minta tolong masakin buat makan malam gak? Ucap Umi Arfah. Emangnya Umi belum masak? Tanya Yasmin balik. Belum. Kebetulan karena kamu ada di sini. Umi kangen pingin makan soto ayam buatan kamu. Oh, ya udah. Tapi aku titip anak-anak. Ya, Mi. Sahut Yasmin cepat. Ia paling semangat jika disuruh masak-masak seperti ini. Iya, tenang aja. Tapi masaknya yang banyak, ya. Biar kita semua makan malam bersama. Soalnya sudah lama gak ngumpul-ngumpul. Kamu sama Isan jarang banget kesini. Iya, Mi, habisnya aku kalau di rumah repot banget ngurusin Aska sama Aski ya. Makanya jarang kesini. Makanya mumpung kalian di sini, kita makan malam sama-sama. Oke, sekarang aku langsung ke dapur. Ya, Mi, takut keburu Isya. Yasmin langsung menuju dapur sambil bernyanyi. Tanpa ragu-ragu ia langsung mulai memasak. Sebab sudah hafal di mana letak bahan-bahan, serta perbumbuannya. Selesai sholat Isya, para laki-laki pun sudah kembali dari masjid. Yasmin menyambut suaminya dengan hangat seperti biasa. Umi Arfah dan Pak Kiai tersenyum ketika melihat Yasmin yang begitu lembut pada anak mereka. Alhamdulillah. Ya, Bah. Sekarang menantu kita sudah dewasa. Bisik Umi Arfah. Iya, Mi. Ternyata Yasmin sudah jauh berubah. Sayang, kita mau langsung pulang. Tanya Isan. Saat ini mereka masih berada di ruang keluarga. Karena para bapak-bapak itu menghampiri anak mereka lebih dulu. Kita makan malam dulu. Bang, tadi aku sudah masak soto ayam. Jeti kamu masak di sini? Iya, tadi Umi yang minta. Oh, ya udah. Kalau gitu kita langsung makan aja. Mereka semua pun langsung makan malam seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada drama apapun lagi di meja makan. Justru Agil dan Yasmin yang biasanya selalu ribut ketika makan bersama itu, makan dengan buru-buru, karena ingin bermain dengan anak mereka. Terutama Agil yang sudah rindu berat pada Ray, sebab ia sudah seharian sibuk mengajar. Selesai makan orang-orang itu baru berkumpul di ruang keluarga. Karena Isan dan Yasmin sangat jarang kesini, Jeti mau pulang malah ditahan oleh Umi Arfah, sebab beliau masih sangat merindukan cucunya. Di saat orang-orang sibuk bermain dengan para bayi-bayi, yang sudah pintar mengoceh dan tertawa itu, Yasmin justru merasa ada yang kurang. Ia merasa ada yang hilang di rumah ini. Ia menatap ke arah semuanya. Tidak ada satupun anggota keluarga yang kurang. Justru malah bertambah 3 orang. Namun ia merasa ada sesuatu yang hilang dari mereka. Setelah ia mencoba mengingat-ingat, ternyata yang hilang adalah momen kebersamaannya dengan sang kakak ipar. Di mana biasanya setiap kali mereka bertemu selalu saja ada pertempuran sengit. Namun kali ini Agil sudah jauh berubah. Ia asik bermain dengan Ray. Membuat jiwa-jiwa usil Yasmin muncul lagi. Mas Agil, gak ada niatan buat cari gara-gara sama aku lagi? Tanya Yasmin sambil nyengir kuda. Apaan sih? Sinis Agil. Galak banget. Biasanya suka godain aku. Kok sekarang negur aja jarang? Cibir Yasmin. Ngapain aku godain kamu? Kurang kerjaan. Is, sombong banget sih. Sok jual mahal. Kamu kenapa sih, Yasmin? Tanya Agil yang sudah geram karena diganggu terus-terusan. Yang lainnya hanya geleng-geleng kepala dan membiarkan 2 orang itu berdebat. Sebab mereka juga merasa ada yang kurang jika Agil dan Yasmin bertemu. Tapi tidak ada keributan. Sepertinya momen 2 orang itu berantem sudah menjadi sesuatu yang sangat melengkapi keluarga ini ketika sedang berkumpul. Aku cuma heran aja. Kenapa Mas Agil mendadak kalem seperti ini? Biasanya suka banget cari gara-gara sama aku. Maaf,
aku sudah bisa move on dari situ. Karena sudah ada penggantinya yang lebih lucu dan menggemaskan. Dulu Agil suka menggoda Yasmin karena ia kesepian tidak ada anak kecil di rumah ini. Sehingga adik iparnya yang kelakuannya seperti bocil kematian selalu dijadikannya hiburan. Mas Agil mah, gak asik. Habis mani Sepa dibuang nih, ceritanya. Agil malah menatap sinis adik iparnya itu. Jangan mancing-mancing emosi bisa gak? Kutelan bulat-bulat baru tahu rasa. Ancamnya. Bang, itu kakakmu kok sekarang jahat banget sama aku. Lengek Yasmin pada Ihsan. Ngadu lagi. Cibir Agil. Mas Agil itu gak jahat. Mungkin sekarang dia banyak beban hidup. Makanya jadi sensian. Harap dimaklumin aja. Ya, sayang. Ucap Ihsan menenangkan istri bocilnya. Agil mendelik dan berpindah menatap ke arah Ihsan. Kamu juga, San. Bisa-bisanya ngatain aku sensian. Sabar, Mas. Jangan marah-marah terus. Nanti cepat tua. Ucap Elvira menenangkan. Mukanya mereda Agil justru berbalik dan menatap sini sang istri. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Perasaan kamu juga baru aja habis marahin aku. Gerutunya. Elvira hanya bisa nyengir. Karena Agil membongkar semua itu di depan mertuanya. Oh, pantesan sensian. Ternyata habis dimarahin sama Mbak Elvira. Sindir Yasmin ikutan nimbrung. Gimana aku gak marah? Tadi sore aku minta tolong beliin pampersnya Ray. Karena udah mau habis. Udah tahu anaknya gemuk begini. Biasanya pakai ukuran lebar. Malah dibelikan yang ukuran S. Mana gak bisa ditukar lagi. Jadinya kan, mubazir. Jelas Elvira. Sekarang ibu-ibu satu ini juga sudah tidak sekalem dulu lagi. Setelah punya anak ia sering memarahi Agil. Karena suaminya itu memang tidak pernah beres. Kamu loh, minta tolong bilangnya cuma beliin pampers doang. Gak ada kasih tahu ukurannya. Aku kira semuanya satu ukuran. Ya, aku ambil aja asal-asalan pampers itu dari laknya. Gak taunya dapat ukuran yang gak muat. Sahut Agil. Ia tidak terima terus-terusan disalahkan. Lah, kita ini punya anak udah 6 bulan lebih loh. Mas, masa masih gak tahu kalau pampers itu ada ukurannya? Gak tahu. Kan, aku gak pernah perhatiin juga. Makanya mas, dibaca. Jadi orang jangan malas membaca. Kalau ada tulisannya ya diperhatikan. Dibaca. Elvira sangat geram pada suaminya itu. Andaikan tidak berdosa ingin sekali ia mencubiti Agil. Saking kesalnya. Yasmin malah jadi tertawa sendiri. Padahal awalnya ia yang ingin berdebat dengan Agil. Tapi malah Agil bertengkar duluan dengan Elvira. Makanya, Mbak, besok-besok dijadikan pelajaran. Kalau bisa jangan nyuruh laki-laki. Mereka itu gak pernah beres kalau dimintain tolong. Ucap Yasmin sambil terkekeh. Seketika Ihsan langsung menoleh dan menatap istrinya. Enak aja laki-laki gak pernah beres. Perasaan kamu juga sering kok. Minta tolong sama aku. Gak pernah salah, kan? Gerutunya, sepertinya Ihsan tidak terima dengan perkataan sang istri. Sebab ia juga laki-laki. Iya kalau abang laki-lakinya beres. Gak kayak Mas Agil. Yasmin merevisi ucapannya karena takut Ihsan ngambek. Terserah. Katain aja aku apa kek. Laki-laki aneh kek. Laki-laki gak beres kek. Terserah. Ucap Agil sambil beranjak membawa Ray. Naik ke atas. Lah, kok malah ngambek? Gumam Elvira sambil terkekeh. Ia malah merasa lucu. Karena setelah punya anak Agil memang sering ngambek setiap kali dimarahi. Susulin sana Gi. Mbak, anak tirimu. Kasian tahu, mukanya udah kayak anak tiri yang dimarahi ibu tiri aja. Ledek Yasmin. Membuat semuanya terkekeh. Untungnya Umi Arfah dan Pak Kiai sudah sering melihat keributan seperti ini. Sehingga mereka hanya menanggapinya dengan santai.
Ya udah, semuanya aku pamit ke atas duluan. Ya. Ucap Elvira sopan, lalu menyusul Agil ke atas. Ke-249, terlalu memaksa. Rifki, Denny dan Hania pun juga pulang setelah sholat Isya di masjid. Tetapi sebelum pulang ke rumah mereka memutuskan untuk makan malam dulu di warung makan yang ada di pinggir jalan. Tidak lupa mereka juga memberikan makan untuk Bu Mega, sebab Hania sudah malas memasak untuk makan malam. Setelah makan mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sesampainya di rumah, 3 orang itu bersantai di sofa ruang keluarga lebih dulu. Mereka tidak langsung masuk ke kamar. Denny meregangkan tubuhnya yang terasa penggal karena habis bekerja seharian. Abang capek? Ya. Mau aku pijitin gak? Tawar Hania sangat lembut. Denny hanya menjawab dengan anggukan, sambil tersenyum mengejek ke arah Rifki. Hania langsung mendaratkan tangannya di pundak sang suami. Saat ini ia sudah tidak canggung lagi seperti dulu, karena sudah sering dibolak-balik oleh Denny. Enak banget, sih. Punya istri. Capek ada yang mijitin, mau makan ada yang masakin. Tidur ada yang nemanin. Apa-apa jadi gak sendiri lagi. Gumam Denny memanasi si jomblo yang ada di sebelahnya. Rifki langsung memicingkan mata. Gak usah manas-manasin. Bentar lagi juga aku mau nikah. Sungutnya. Mau nikah sama siapa? Calonnya aja belum ada gitu. Mbak, yang namanya Nadia tadi. Anaknya baik gak? Sih? Tanya Rifki pada Hania. Baik. Dia pintar juga. Sih? Anaknya juga gak pernah buat masalah. Jelas Hania sesuai yang ia tahu. Coba bantuin aku PDKT sama dia dong, Mbak. Hania langsung menggeleng. Enggak. Gak boleh. Anak pondok gak boleh pacaran. Kalau memang suka kamu bisa langsung datang ke orang tuanya aja. Benar tuh, Rif. Mana ada anak pondok pacaran. Kamu kalau mau sama santri, ya, langsung lamar aja ke orang tuanya. Timpal Denny. Tapi aku takut. Takut kenapa? Takut ditolak. Karena aku belum mapan. Kan, kemarin kamu sendiri yang bilang. Kalau sudah menikah rezekinya bisa saja semakin lancar. Karena di sana juga ada rezeki untuk istri. Iya, sih. Tapi aku masih belum yakin. Karena baru pertama kali juga bertemu sama dia. Kalau begitu kamu coba resapi dulu perasaanmu. Kalau memang perasaan itu dalam dan sulit untuk dikendalikan, ya langsung kamu ajak serius aja. Tapi ingat jangan dipacarin anak orang. Dalam Islam gak ada yang namanya pacar-pacaran. Ucap Denny sambil menepuk-nepuk bahu sang adik. Iya, Bang. Aku juga maunya begitu. Tapi apa ada orang tua yang mau menerima laki-laki yang belum punya apa-apa sepertiku untuk anak gadisnya? Ucap Rifki sendu. Ia jadi tidak percaya diri lagi. Karena mendengar perkataan Denny kemarin. Bahwa tidak ada orang tua yang mau anaknya diajak hidup susah oleh orang lain. Insya Allah masih ada. Rif, yang penting kamu sebagai laki-laki harus membuktikan bahwa kamu pekerja keras dan bisa membahagiakan anaknya. Semoga aja masih ada yang seperti itu. Rifki menghembuskan nafas panjang. Kemudian ia berlalu menuju kamar lebih dulu. Kasian banget adikmu, Bang. Ucap Hania. Ia ikut prihatin melihat Rifki yang kehilangan rasa percaya diri. Gak usah dikasihani. Aku tahu bagaimana adikku itu. Paling besok-besok rasa percaya dirinya udah kembali lagi. Lagian masih muda gitu kok udah pingin nikah aja. Bukannya kerja dulu yang serius. Biar mapan dulu. Sahut Denny. Dia begitu juga gara-gara abang yang manas-manasin terus. Seketika Denny langsung mencebik. Kok? Jadi aku yang salah? Sih? Protesnya. Ya, kan? Emang abang yang selalu jadi kompor beleduk? Tiap kali keluar kamar rambut dibiarin basah. Padahal kan, bisa dikeringin dulu pakai hair dryer. Habisnya dulu dia selalu ngeledekin aku,
Ngatain aku bujang karatan lah. Makanya sekarang aku mau kasih lihat aja. Kalau si jomblo abadi ini sudah punya istri. Sahut Denny tidak mau kalah. Rupanya dulu ia sempat sakit hati gara-gara diledek. Dan sekarang malah membalas sang adik dengan cara seperti ini. Gak boleh gitu, Bang. Masa sama adik sendiri dendam? Aku gak dendam. Aku cuma mau buktiin aja kalau aku sudah laku. Hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia kehabisan kata-kata jika menghadapi Denny yang suka kumat seperti anak kecil. Udah, terserah abang aja. Deh, aku capek, ngantuk, mau tidur. Lalu ia beranjak lebih dulu dari sana. Sayang, tungguin aku dong. Aku juga mau ikutan ke kamar. Teriak Denny, namun Hania tidak menggubrisnya. Denny berlari mengejar Hania ke kamar. Ia takut jika ditinggal mandi lebih dulu oleh sang istri. Baru saja Hania ingin menutup pintu kamar mandinya dari dalam. Tiba-tiba langsung dibuka oleh Denny. Laki-laki itu nyengir sangat lebar. Ikut. Hania memutar bola matanya malas, karena selalu saja begini setiap kali mandi. Bayi besarnya itu tidak bisa ketinggalan. Ya udah, ayo masuk. Sahutnya lemas. Sebab sudah tahu bagaimana nasibnya jika Denny ikut mandi bersama. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Rifki yang tadinya merasa badannya sangat lelah, dan biasanya akan tertidur dengan mudah. Tapi ternyata ia sama sekali tidak bisa tertidur. Sedari tadi ia hanya bolak-balik badan terus-menerus. Namun matanya tidak bisa dipejamkan. Karena setiap kali memejamkan mata, bayang-bayang wajah cantik Nadia selalu berterbangan di kepalanya. Kenapa bayanganmu selalu muncul di kepalaku, Nadia? Padahal kita baru sekali bertemu. Tetapi kenapa aku seperti sangat dekat denganmu? Seperti ada ikatan yang kuat di antara kita berdua. Gumam Rifki sambil menatap plafon kamar. Mungkin ia bisa jatuh cinta secepat itu, karena saat bertemu Nadia, hatinya benar-benar kosong dan tidak terisi oleh siapapun. Sehingga membuat nama gadis itu masuk dengan mudah ke dalam hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Nadia? Rasanya terlalu cepat jika cinta itu muncul di pandangan pertama. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bayang-bayangmu terus menghantuiku? Nadia? Aku takut gila jika terus-terusan seperti ini. Rifki bangun, lalu mengusap wajahnya kasar. Rasanya perasaannya benar-benar tidak karuan. Hatinya terasa sangat merindukan gadis itu. Setelah berusaha mengatur perasaannya, kini laki-laki itu beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Kemudian ia keluar kamar menuju satu kamar yang sudah disediakan khusus untuk sholat di rumah ini. Ia melakukan sholat malam dengan sangat khusyuk. Saat rangkaian sholat itu telah selesai, Rifki mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, jika perasaan yang tiba-tiba muncul di hati ini atas kehendak-Mu, maka hamba mohon mudahkanlah jalan untuk kami bersatu dalam ikatan yang Engkau ridha. Jika hamba benar-benar jodoh yang telah Engkau persiapkan untuknya, maka dekatkanlah dan segerakanlah untuk kami bersatu. Namun jika jodohnya adalah orang lain, hamba mohon jadikanlah hamba sebagai orang lain itu dengan cara apapun. Amin. Baru saja Rifki mengusapkan kedua tangannya di wajah, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari belakang. Plak! Rifki segera menoleh. Ternyata orang itu adalah Denny. Ia juga ingin melaksanakan sholat malam bersama sang istri. Bang Denny, ngagetin aja. Sentak Rifki. Hahaha. Denny malah tergelak. Barusan kamu ngapain? Rif? Berdoa. Emangnya abang gak lihat? Berdoa kok. Masa banget sih? Berdoa itu yang bagus. Jangan maksa minta dijadikan orang lain itulah. Ucap Denny sambil geleng-geleng kepala. Namanya aku gak bisa lupain dia lagi. Bang, kalau dia gak berjodoh denganku, aku takut gila. Terserah kamu ajalah, Rif. Yang pastinya kalau memang cinta, maka kamu perjuangkan saja. Sebab kata Pak Ustadz waktu itu, doa tanpa usaha, maka akan sia-sia. Usaha tanpa doa adalah sombong.
Jetty jangan lupa doanya dibarengi dengan usaha. Ya, biar seimbang. Siap, Bang. Nanti aku akan berusaha memperjuangkannya melalui jalur orang dalam. Sahut Rifki lalu pergi dari sana. Denny malah menatap ke arah Hania penuh tanda tanya. Maksudnya jalur orang dalam apaan? Tanyanya. Hania mengangkat kedua bahunya sambil menggeleng. Aku juga gak tahu, Bang. Setelahnya mereka berdua sama-sama terkekeh karena merasa Rifki sangat aneh. Ke-250, pertemuan Nadia dan Rifki. 1 minggu kemudian, Rifki sudah semakin sulit untuk mengendalikan perasaannya. Ia selalu terbayang-bayang akan wajah cantik Nadia. Sehingga hari ini ketika pulang kerja, ia memutuskan untuk mampir dan ingin menemui gadis itu. Tapi ditemani oleh Hania agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi Rifki meminta Hania untuk mengajak Nadia makan bakso di kantin dan ia akan ikut bergabung di sana. Tetapi meskipun begitu mereka akan duduk berjarak. Karena Rifki sadar tidak boleh berdekatan dengan wanita yang bukan mahramnya. Beberapa saat kemudian, Rifki sudah tiba di sana. Ternyata kali ini Hania tidak hanya berdua dengan Nadia saja, tetapi juga ditemani oleh Hanan. Assalamualaikum. Ucap Rifki seraya menundukkan pandangannya saat tiba di sana. Waalaikumsalam. Sahut semuanya. Bukan hanya Rifki saja yang menunduk, tapi Nadia juga melakukan hal yang sama. Sebab ia merasa detak jantungnya berdetak tidak karuan, kala menatap wajah tampan Rifki. Duduk, Rif. Ini bakso kamu sudah kami pesankan. Ucap Hanan. Saat ini di meja itu sudah tersusun 4 mangkuk bakso, serta 4 gelas es jeruk. Kita langsung makan baksonya aja kali, ya. Sahut Rifki, karena terlalu gugup ia Jetty merasa lapar. Ya sudah, ayo kita langsung makan saja. Saat sudah mulai makan, Nadia sekali melirik ke arah Rifki. Karena ia sama sekali tidak tahu ada apa gerangan. Apa yang membuat ia diminta makan bersama dengan laki-laki yang kemarin sempat membuatnya salah tingkah? Ini sebenarnya ada apa? Sih, apa aku cuma diajakin makan bakso aja? Batinnya. Sepertinya gadis itu juga berharap ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan bersama saja. Rifki juga sesekali terlihat melirik ke arah sang pujaan hati. Ya Allah, padahal aku baru saja mengenalnya bahkan tidak pernah berbicara secara langsung dengannya. Tapi entah kenapa rasa ini begitu dalam. Apakah ini pertanda jika dia benar-benar tercipta dari tulang rusukku? Gumam Rifki dalam hati. Setelah selesai makan, Rifki berusaha menetralkan tenggorokannya. Karena merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan maksudnya kepada Nadia. Nadia? Saya ingin berbicara dengan kamu. Ucap Rifki terbata. Nadia berusaha mendongakkan sedikit wajahnya. Ingin berbicara dengan saya? Mau bicara apa? Balas gadis itu, yang juga tidak kalah gugup. Jadi begini Nadia. Maksud saya menemui kamu ke sini. Karena saya ingin menyampaikan perasaan yang telah singgah di hati ini. Semoga rasa ini tidak salah dan direstui oleh Allah. Maksudnya rasa apa? Ya. Tanya Nadia semakin gugup. Hanan sudah menghela nafas panjang. Karena Rifki terlalu berbelit-belit. Ingin sekali ia meminta Rifki agar langsung ke intinya saja. Namun tidak enak karena di sini ia hanya menemani saja. Saya mencintai kamu Nadia. Nadia langsung menggelengkan kepala. Ia takut setengah mati. Karena Rifki menyatakan semua itu di hadapan ustadz dan ustazahnya. Sementara peraturan di pondok ini, semua santri dan santriwati dilarang pacaran. Jika ketahuan melanggar maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Maaf, saya tidak ingin pacaran. Karena pacaran itu sangat dilarang oleh agama kita. Jawab Nadia tegas. Saya tidak ingin mengajak kamu pacaran. Terus, apa yang Bapak mau? Saya ingin melamar kamu untuk menjadi istri saya. Mata Nadia membulat sempurna, rasanya ia tidak percaya dengan kata-kata yang didengarnya barusan.
Bapak serius? Ya, sangat-sangat serius. Saya tidak main-main. Nadia, Ustadz Hanan, dan Ustazah Hania yang menjadi saksinya. Jika saya benar-benar ingin menjadikan kamu istri saya. Nadia terdiam sejenak. Tidak ada sepatah kata apapun lagi yang keluar dari mulut gadis itu. Jika boleh jujur, ia juga merasakan hal yang sama dengan Rifki. Mereka sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi gadis itu sadar, cinta yang belum halal itu adalah cinta yang salah. Tapi mohon maaf sebelumnya, Pak, saya masih harus melanjutkan sekolah dan mengejar semua mimpi-mimpi saya untuk membahagiakan orang tua. Saya tidak akan menghalangi kamu jika ingin mengejar semua impianmu. Sebab saya sadar kamu masih muda dan masa depan kamu masih panjang. Tapi, bagaimana jika ternyata saya tidak bisa menjadi istri yang baik? Tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik? Tidak bisa melayani Bapak dengan baik? Karena saya harus berkuliah. Bagi saya itu tidak masalah. Nadia, saya akan menjadi support system terbaik untuk kamu. Lagi pula untuk pekerjaan rumah, sebenarnya itu bukan kewajiban seorang istri, melainkan kewajiban seorang suami. Jadi saya tidak akan menuntut kamu akan hal itu. Jika kamu ingin berkuliah silahkan. Asalkan jangan di luar negeri, karena saya tidak bisa ikut jika kamu kuliah di sana. Begitu ya, Pak? Tetapi bagaimana jika saya belum siap untuk punya anak setelah menikah? Karena saya masih harus mengejar semua mimpi-mimpi saya. Itu juga tidak masalah, Nadia. Karena kita masih muda, waktu untuk kita memiliki anak masih sangat panjang. Jadi saya tidak akan meminta kamu untuk langsung mengandung anak saya. Lagi-lagi Nadia terdiam, karena Rifki sangat mengerti dengan dirinya. Sebab ia memang dituntut untuk meneruskan pendidikan oleh orang tuanya. Setelah lulus dari pondok ini nanti, orang tua Nadia adalah orang tua yang tegas, dan apapun kemauannya tidak bisa dibantah. Nadia, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Tanya Rifki lagi, karena tidak kunjung mendapatkan jawaban yang pasti. Begini, Pak. Saya tidak berani memutuskan sesuatu, jadi jika Bapak benar-benar ingin serius dengan saya, silahkan Bapak datang langsung kepada orang tua saya. Nadia berkaca dari masa lalunya dengan Ustadz Azmi dulu. Karena laki-laki itu tidak langsung datang kepada orang tuanya. Sehingga pada akhirnya mereka tidak berjodoh, karena Azmi tidak kunjung mendapat kepastian. Sehingga laki-laki itu memilih untuk menikahi Cindy. Kali ini ia takut jika hal itu akan terjadi lagi. Apalagi ia sudah pernah merasakan patah hati, dan merasa tidak sanggup lagi, jika itu terulang kembali. Boleh saya meminta alamat rumah orang tuamu? Rifki langsung mengeluarkan kertas dan pena dari tas kerjanya. Hanan dan Hania ternganga mendengar keberanian Rifki. Baiklah, sebentar. Nadia mengambil kertas dan pena dari Rifki, lalu langsung menuliskan alamat lengkap orang tuanya. Ini, Pak, alamatnya. Rifki segera menyambut kertas tersebut. Apakah ini artinya kamu setuju jika saya ingin melamar kamu? Nadia hanya mengangguk pelan, sambil tersenyum kecil. Alhamdulillah. Terima kasih, Nadia. Setelah dirasa pembicaraan ini telah selesai, Rifki memutuskan untuk pulang. Sedangkan Hania pulang ke rumah sang kakak terlebih dahulu, karena Mila selalu minta ditemani jika sore hari seperti ini. Rifki pulang dengan senyuman yang mengambang di bibirnya. Ia merasa seperti tertimpa oleh durian runtuh. Setelah tahu Nadia telah bersedia untuk dihalalkan. Semoga kali ini ayah mau menerima laki-laki yang ingin melamarku. Sebab dia juga laki-laki yang baik, dan juga soleh. Meskipun aku sadar masa depanku masih panjang. Masih banyak cita-cita yang harus aku raih. Aku juga harus membanggakan kedua orang tuaku. Namun menikah muda juga bukanlah hal yang salah. Sebab menikah itu adalah cara untuk menyempurnakan separuh agama. Batin Nadia sambil berjalan kembali ke asramanya. Ke-251, kakak yang menyebalkan. Bang, aku boleh minta tolong, gak? Tanya Rifki pada Denny.
Saat ini, mereka sedang makan malam bersama. Minta tolong apa dulu? Tanya Denny balik. Ia tidak langsung mengiyakan permintaan sang adik. Rifki tersenyum malu-malu. Aku mau minta tolong temanin ke rumah orang tuanya Nadia. Denny langsung berhenti mengunyah makanannya karena kaget. Maksudnya? Kamu mau melamar Nadia? Denny sama sekali tidak tahu dengan pertemuan Rifki dan Nadia tadi sore, karena Hania juga tidak bercerita padanya. Iya. Emang anaknya mau sama kamu? Maulah, Bang. Tadi sore aku sudah bilang sama dia, kalau aku mau melamarnya, dan dia minta langsung datang pada orang tuanya aja. Kenapa kamu gak kesana sendiri aja? Takut, Bang. Temenin. Iya. Lenyek Rifki memelas. Katanya mau ngelamar anak orang. Tapi kok takut sih? Aku aja dulu ngelamar Hania datang sendiri. Loh, walaupun dengan kaki yang gemetar. Hahaha. Hania, Bu Mega, dan Rifki malah tergelak. Katanya berani tapi kok kakinya gemetar. Bang. Ledek Rifki. Namanya juga gugup. Tapi aku gak takut kok. Aku cuma gugup aja. Untung gak pipis di celana. Ya, Bang. Ledek Hania. Denny langsung mencubit hidung sang istri. Sebenarnya, sih, hampir pipis di celana saking groginya. Apalagi waktu itu, aku tahu kamu tidak suka padaku. Kemungkinan ditolaknya sangat besar. Kalau gak suka, terus Mbak Hania dulu kenapa nerima Bang Denny? Tanya Rifki kepo. Hania nyengir sembari melirik ke arah Denny. Dipaksa sama abangmu. Jawabnya. Oh, jadi waktu itu kamu nerima aku karena terpaksa. Iya. Seketika wajah Denny langsung mencebik. Pantesan bahannya seperti tertekan. Ternyata nerimanya karena terpaksa toh. Tambah Rifki membuat wajah Denny semakin ditekuk. Iya, tapi itu cuma di awal aja. Kok, Rif? Kalau sekarang udah beda. Sekarang aku udah cinta sama suamiku yang paling tampan ini. Pipi Denny langsung memerah karena salting. Hanya sudah tahu bagaimana cara meluluhkan sang suami yang sedang marah. Yaitu dengan cara dirayu, ataupun dipuji. Emangnya aku tampan? Sayang? Tanya Denny malu-malu. Tampan banget? Masa? Sih? Denny sudah kelepak-kelepak setengah mati, karena dipuji oleh istri dinginnya. Iya, abang itu laki-laki yang paling tampan yang pernah aku kenal. Masa sih? Udah dong, Mbak mujinya. Entar abangku bisa mati gara-gara ketahuan sendok. Kau tegur Rifki, karena Denny salting parah. Denny langsung menatap sinis Rifki. Apaan? Sih? Sirik aja. Cibirnya. Aku gak sirik, Bang. Cuma jijik aja lihat orang setua abang salting parah gara-gara dipuji. Udah kayak anak EBG yang dipuji pacarnya aja. Aku kan, memang gak pernah pacaran. Anggap aja kami masih EBG. Ish, jijik banget aku liatnya. Cibir Rifki sambil bergidik. Udahlah, Rif. Biarkan aja abangmu senang sekali-kali. Kau tegur Bu Mega. Iya. Ya udah. Biarin aja deh. Orang yang bucin akut ini main salting-salting segala. Aku paham sih. Namanya juga lagi jatuh cinta makanya dipuji dikit aja langsung kelepak-kelepak. Mungkin benar kata pepatah, dikasih tai kucing pun bakalan dimakan. Karena rasa coklat. Mana ada begitu. Tai kucing tetap rasa tai kucing. Kok? Sungut Denny. Emang abang pernah makan? Jadi tahu rasanya. Tanya Hania sambil terkekeh. Denny malah menyipitkan matanya, dan terlihat berpikir. Pernah gak? Ya. Gumamnya sendiri. Is, abang mah, jorok banget. Lagi makan juga ngebayangin begituan. Segala lagi,
Perasaan gak ada manusia yang pernah makan begituan. Iya juga. Ya. Sahut Denny yang baru sadar. Rupanya tadi ia benar-benar mengira tahi kucing adalah coklat. Karena sedang bucin akut. Udah, daripada bahas-bahas masalah tai kucing. Mendingan abang jawab pertanyaanku tadi. Desak Rifki karena dari tadi pembicaraan mereka malah kemana-mana tidak jelas. Emangnya kamu nanya apa? Rif? Tanya Denny. Ia lupa apa pembahasan awal mereka tadi. Gara-gara terlalu lama salting. Masa harus dijelaskan lagi? Sih? Iya, namanya juga lupa. Loh? Tadi kan, aku minta besok abang temanin aku ke rumah orang tuanya Nadia. Abang mau nemenin? Gak. Oh, itu. Kayaknya aku gak mau nemenin deh. Kok, gitu? Sih? Bang, emangnya kenapa? Kamu ada kerjaan? Ya iya, kan? Kamu tahu sendiri aku pulang kerjanya jam 8 atau jam 9 malam. Masa iya ke rumah orang tuanya Nadia tengah malam? Tapi, kan, abang bisa izin pulang cepat. Bisa. Sih. Tapi aku takut. Takut kenapa? Tanya Rifki serius. Takut orang tua Nadia malah minta aku yang jadi mantunya. Sedangkan aku sudah punya istri. Apaan sih? Bang, aku gak lagi bercanda. Loh? Rifki sudah menghembuskan nafas kasar. Karena dari tadi Denny terlalu banyak drama. Aku juga gak lagi bercanda. Coba kamu lihat deh. Aku ini lebih tampan dari kamu. Pasti orang tua Nadia akan langsung suka sama aku. Bu, Bang Denny jahat. Adu Rifki pada Bu Mega. Bu Mega hanya terkekeh. Abang nih, jangan gitu sama adik sendiri. Kau tegur Hania, karena dari tadi Denny tidak pernah serius. Iya, nanti aku pasti temenin, Rif. Gak usah takut. Ucap Denny setelahnya. Beneran, Bang? Rifki malah bertanya lagi. Bercanda ah. Sahut Denny dengan wajah meledek. Abang, coba serius napa jadi orang? Bentak Rifki karena kesabarannya yang hanya setipis tisu dibagi 7 itu telah habis. Aku sudah serius. Loh, Rif. Kamunya aja yang nanyain ulang. Lagian dibercandain langsung baper gitu. Sih, udah kayak cewek yang lagi PMS aja. Ledek Denny. Abang, adiknya lagi banyak pikiran, jangan digodain terus dong. Misik Hania. Iya, maaf, sayang. Ya udah besok jangan lupa jemput aku. Kalau abang pulang kerja. Ucap Rifki sambil beranjak, karena makanannya juga sudah habis dari tadi. Ih, udah minta tolong. Pakai nyuruh-nyuruh segala lagi. Ini mah, definisi dikasih hati minta jantung. Biarin. Gak peduli. Teriak Rifki karena sudah jauh dari sana. Tapi ia masih dapat mendengar mulut sang kakak yang suka nyinyir. Udah dong, Bang. Adiknya jangan digituin lagi. Kasihan. Aku gak sejahat itu kok. Sayang. Iya, tapi terlalu menyebalkan. Sahut Rifki yang datang lagi ke dapur. Karena mengambil ponselnya yang ketinggalan di meja makan. Walaupun nyebelin gini, tapi aku adalah kakak yang baik. Dan suami idaman. Terserah. Yang jelas Bang Denny itu nyebelin. Hania dan Bu Mega hanya terkekeh melihat Rifki dan Denny yang selalu seperti ini. Karena semuanya sudah selesai makan. Bu Mega diminta untuk langsung beristirahat saja oleh Hania. Sedangkan ia membereskan semua bekas makan tadi. Sebab di rumah ini tidak ada pembantunya. Tapi walaupun begitu si suami siaga, membantu istrinya beres-beres. Karena ia tahu Hania juga sudah capek karena sama-sama bekerja. Hania kebagian tugas mencuci piring kotor, sedangkan Denny membersihkan meja. Meskipun terkadang laki-laki itu tingkahnya sangat menyebalkan, tapi ia sangat menyayangi istrinya. Dan aslinya hatinya sangat baik.
Hanya saja orangnya terlalu usil dan suka membuat orang lain jengkel.